Kenapa kita harus memanfaatkan event? Dan event ini setiap bulan biasanya ada 2. Kecuali bulan Agustus yang ada 3. Karena ada tanggal 25 itu promo gajian dan event double digit. Ini udah pasti ada 2, ya kan? Kalau Agustus kita ada ekstra lagi. Agustus ada 17 Agustus. Nah ini juga special event juga. Jadi kita kan jualannya flat ya. Waktu event kita naik. Setelah event dia akan turun, tapi turunnya akan lebih rame daripada flat yang sebelumnya. Jadi tetap lebih tinggi. Dia flat lagi, ya. Mungkin tanggal 25 naik sedikit, terus nanti tanggal 77 dia lagi naik lagi. Nah, naiknya nanti secara ini tarik garis, dia akan lebih tinggi daripada 66. Cara membangun traffic yang bagus di Shopee, secara rata-rata kita bisa naik kayak gini. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan event, toko kita nggak akan naik. Jadi waktu event, emang harus ekstra. Apalagi produkmu bikin orang ngangenin dan mau repeat order. Oke, sekarang kita ngomongin beberapa prinsip soal judul ya. Jadi kalau misalnya judul produk kan tadi kan basicnya udah tahu, kita bisa cari di Shopee, kalau nggak di halaman iklan ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang judulmu sebenarnya nggak jelek, tapi nggak dapet traffic aja, ya kan? Beberapa hal soal judul yang harus kita tahu. Pertama, ya, judulnya itu be careful sama hakinya orang sih. Ini banyak orang yang masih sering ini. For example, you have to do research dalam industri lu. Apakah misalnya ya, Meo itu adalah kata-kata yang hakinya orang punya. Gue nggak tahu sih. Tapi lu harus research. Cara researchnya di DJKI punya website tuh bisa research di sana. Ya. Atau kata-kata Hot Meo, is it a trademark by other company kan? Itu kita harus research. Kalau enggak, kesannya simple. Tapi kalau kita udah gede, itu bisa jadi sumber masalah. Atau kalau misalnya orang, misalnya taruh judulnya nih yang nggak boleh ya, misalnya Pink Dragon Hot Mayo, terus mereka tulis mirip QP, itu juga nggak boleh, karena ada kata-kata yang brand orang lain punya. Ya jadi mirip siapa itu juga nggak boleh. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi I think haki is a very sensitive, tapi juga orang tuh nggak terlalu ini. Kedua, spam. Kata-kata spam itu adalah kata-kata yang misalnya kita taruh di judul seperti murah, terlaris, terviral, kayak overclaim gitu maksudnya. Gratis ongkir, terus kata-kata gini yang harusnya nggak boleh, tapi I think judulmu udah cukup bagus ya. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Misalnya kita mau tulis Hot Mayo, terus besok Hot Mayo Pink Dragon, Mayo enak, terus Mayo apa, jadi Mayo berulang kali, pengulangan itu juga bikin judulnya jadi jelek ya. Nah, next yang nggak perlu adalah tanda baca. Tanda baca seperti titik, slash, dash, tanda pagar, dan apa, ini semuanya nggak perlu karena Shopee kan baca algoritma, jadi nggak perlu cantik untuk kita baca, tapi sebenarnya yang penting-pentingnya dimasukin. That's what I was thinking. Kalau langsung dimasukin semua kan jelek. Jadi kemarin tuh pikirnya lebih ke estetika judulnya gitu. Ya, tapi judulmu kan nggak ada Ada dash. Ada dash ya? Ada ya dash. Iya ya, ini sebenarnya nggak perlu. Nggak necessary langsung jadi bad juga, tapi not necessary, dan banyak orang yang pakai slash tuh banyak banget slash gitu, itu nggak perlu karena Shopee kan bacanya kan dia robot AI kan, maksudnya kayak mereka nggak perlu ini. Yang berikutnya adalah huruf besar huruf kecil. Jadi cara nulis yang bagus, I think you got it right. Misalnya combination antara huruf besar sama huruf kecil. Ada yang salah yang huruf besar semua atau huruf kecil semua, itu juga kurang itu bagus. Jadi ini sih basicnya, dan sebenarnya kalau mau dibilang the shorter the better sih. Ya, karena Shopee walaupun bisa sampai 250 karakter, tapi maksimum mungkin 60 to 70 is the ideal sih, 60 to 70. Jadi benar-benar your top picks-nya yang dimasukin ke dalam. Kalau kata-kata yang kurang, sebaiknya jangan. Nah, I know you building your brand, tapi kalau memang punya beberapa kata yang cukup viral, it doesn't hurt sih sebenarnya sih. Sampai orang benar-benar tahu, baru mungkin lebih branding lagi. Nah, jadi ini soal judul ya.
Ya, sesuai judul ya kalau ngomong ya. Judul ya. Nah, judul udah. Video juga ya tadi ya. Video you can improve Oke. video ya. Foto produk, I think you have a very good foto produk, tapi foto produk itu bisa 9. Ada 9 slot. Hmm. So, let's list the possible foto yang mungkin bisa kita masukin, karena anggap aja di Shopee itu kayak landing page. Oke. Kayak waktu kita masuk ke landing page kan bukan cuma foto dari berbagai angle kan, atau foto cakep ini, foto cakep ini, foto cakep ini. Maksudnya enough lah, maksudnya satu aja udah enough. Tapi mungkin pertama yang kita bisa masukin how to use atau how to enjoy in this situation, how to enjoy ya, ini kasih inspiration ya, atau maybe yang kedua karena ini makanan, maybe you give like a recipe untuk di mix match with Interesting, yeah. with whatever ya. 3 mungkin ini lebih ke testimoni ya, maybe KOL atau ibu atau memang anak-anak yang who's your target market sih sebenarnya yang kira-kira bakal beli ini sih. Mungkin lebih ke anak muda kali ya. Anak muda. Iya. Berarti emang desainnya kayak bold segala macam Iya. sih ya. Berarti kalau anak muda testimoninya harus seorang yang relate sama mereka sih. Either KOL atau memang anak muda juga yang bisa di sini. Jadi testimoni atau mungkin yang paling gampang testimoninya ya. Screenshot dari Shopee punya review. Ya, maksudnya real review yang bagus di screenshot ya. Jadi kan ada 9 slot ya, 1-2 slot buat produk oke ya. Tapi sisanya kita harus pakai ini buat ini. Mungkin how to order ya, how to order. Misalnya orang mungkin ada question, ini kalau kena panas, kalau dikirim rusak nggak? Ya, how to cara simpannya gimana ya kan? Atau how to complain, for example ya, kalau misalnya ada komplain gimana ya bisa. Atau nomor 5 apa ya biasanya ya? Ideas misalnya tadi ada foto makanan. Ini how to enjoy juga ya berarti ya, masuk ke sini ya. Ada ide lagi buat ini? Apalagi yang bisa ya. Tapi kebayang kan maksudnya 9 itu use it as your landing page. Mungkin nggak bisa sampai 9 nggak apa-apa. Tapi kita bisa lebih explore lagi. Jadi waktu orang masuk conversionnya tinggi. Lebih banyak informasi ya tentang Lebih banyak informasi soal produknya. Ya. So basically everything yang kita pikir kita mau masukin ke description, masukin di foto. Even your PRT, kalau nanti udah halalnya juga kita masukin ke sini ya. Semua informationnya, variannya ada apa aja, rasanya ada apa aja ya. Your company profile masukin ke sana. Ya jadi orang tuh kayak udah ngeklik itu akhirnya beli. Ya karena udah ada rasa trust di sana. Jadi that's your pictures yang harusnya bisa ya. Nah, next kita bahas soal iklan. Tapi sebelum masuk ke iklan, gue pengen breakdown cara ngitung harga jualnya dulu. Ya. Kalau boleh tahu, ini kan 68.000. Ya kan? Dari 68.000 ini cost-nya berapa sih? Sebelum dipotong margin Shopee ya? Cost-nya berapa? Mungkin 25%. 25% itu berapa ya? 25%. 25%. Kurang lebih 25% ya? Iya. Oke, cost-nya 25% dari sini ya. Packaging? Kamu tadi ada pakai bubble polymer ya? Iya. Itu 2.000 per piece. 2.000 per piece berarti 2.000 dibagi 68.000 berapa ya? 2 dibagi 68 1/34. Hah? Nggak nyampe. 2 sampai 3. 2%. Iya. 3% ya? 3%. Anggaplah ya sama ini ya. Udah 28 tuh. Ada biaya apa lagi? Nggak ada selain stiker paling.
Stiker. belum include di cost ini ya, stiker. Oh, udah include sih sebenarnya. Udah include. Iya. Oke, jadi cuma ini sama polymailer. Udah. Udah itu aja. Biaya Shopee berapa? Aku nggak tahu. Hah? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Aku sebenarnya mulai semua ini hanya iseng-iseng aja di rumah. Terus ternyata kok aku nggak iklan aja orang beli gitu. Jadi kayak sebenarnya kan ada potensi gitu yang Oke. ya. Shopee, as we made this video, itu 12. Tapi next month, Shopee will be around 14. Jadi kita masukin 14 aja ya, biar aman ya. Next month 14. Ya. Oh, oke. 14%. Kalau udah star seller, pakai free ongkir ekstra. Pakai free ongkir nggak? Enggak. Oh enggak ya? Tapi harus. Tapi gue masukin dulu ya. Jadi sekarang totalnya kita dengan Shopee 14, 17 tambah 25, 42, bener nggak? Iya. 17 sama 25, 42%. Nah, berarti margin kita sekitar 58% ya untuk do the activation ya. Ini sebenarnya bagus loh. Kalau bisa jual 68 bagus. Iya. Ya, kalau bisa jual 68 bagus ya. Ya. Dengan margin 58%, kita harus ngitung ROAS-nya. Ya. ROAS itu adalah faktor kali kita di iklan. Selama ini iklan liatin ROAS nggak? Iya, aku pilih yang paling rendah sih, yang 2,2 ya. 2,2. Nah, dengan 2,2 lu masih untung. Iya. ROAS berapa yang break even? Nah, jadi kita coba ngitung break even ROAS. Tadi kan 58% kan ya. Margin 58% ya. Satu dibagi 58%. Gue mesti pakai kalkulator. Water ya. Satu dibagi 58%. Itu adalah ROAS kita kalau ngiklan. $1,72. Berarti iklan sampai 1,72 ROAS-nya. Ya, ini break even ROAS ya. Iklan sampai 1,72. Belum boncos. Nggak untung aja. Ya. Ya. Jadi tadi kayak 2,2 masih oke. Iklan dari Shopee. So, itu sih. Nah, kalau kita percaya, dan harusnya ini yang kita percaya ya. Kalau this is a good product, gue tadi udah rasain juga enak ya. Enak ya, Yos? Approve ya? Nanti aku kirimin lagi deh. Mana yang kentang goreng gue udah makan 2, dihabisin sama dia. Ya, kalau kita percaya kalau produk ini bisa bikin orang repeat order, bahkan ROAS kita lebih rendah dari ini juga nggak apa-apa. Yang penting we get people to buy and taste first, and then because we believe that the product is good, so ada repeat ordernya gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kita bakar duit di sini is okay. This is your own brand, ya. Unless kalau lu cuma distributor gitu. Kalau lu distributor ya, lu nggak punya this margin lah ya. Distributor paling mentok di 30, margin di 25. But this is your own product ya. Jadi at the very first few months aja ya, so that a lot of people trying your brand and everything ya. Jadi sebenarnya mau ROAS-nya 1 juga gue nggak masalah. Hanya untuk investment aja kan untuk. Well, if you believe in this product, then gas aja sih. Ya. Jadi sekarang 2,2 masih oke, tapi kalau mau lebih agresif lagi 1 gitu misalnya atau lebih, tapi perkuat ini kreatifnya dulu. Jadi kreatifnya diperkuat, brandingnya diperkuat, ya mungkin packagingnya juga dibuat kalau memang ini buat anak muda yang lebih unik, for example ya, atau mungkin ada atau kalau anak muda sekarang apa ya? Do collabs ya misalnya. Tapi collab kayak gimana ya yang menarik kalau buat brand kayak gini? Sama chef mungkin? Terus sama anak-anak muda yang influencer in that age? Tahu Will Goss kan? Yes. Nah, aku kan kenal Will Goss dan Heavy Matt Sam gitu-gitu. Mereka baru buka Nekat Papa kan? Iya.
Tapi nggak tahu mereka mau collab sama aku atau enggak, karena kan aku brand baru kan, mereka udah terkenal. Iya, Jadi iya, kayak mana aku kayak propose gitu, kalau gorengan lu gue pakein ini, lu mau nggak? Tapi lu nanti di menu lu tulis ya Pink Dragon gitu. Investment. It's a very good. Mungkin kita bisa sell juga di outletnya mereka kan. Iya, iya, iya. Mereka dapat percentage dari penjualan juga, iya. Tapi aku masih propose, mereka belum bilang iya, belum bilang enggak juga. Oke. Ya, tapi kalau circle-nya lu udah kayak gitu sebenarnya how do you use that in terms of leverage supaya bisa. Itu kan kebetulan kayak teman dekat aku juga kan kayak talent manager kan. Jadi dia yang manage semua MasterChef alumni gitu-gitu. Right. Nah itu beberapa MasterChef kayak Firhan, terus Amelia, itu mereka udah pada kayak story for free, mereka do it for me. Tapi nggak tahu kenapa nggak convert loh. Padahal udah kayak Shopee affiliate-nya mereka ya, aku kasih link gitu. Nggak convert. Dan itu follower mereka udah 500 ribuan, unless ya. Tapi nggak convert? Nggak convert. Mungkin follower mereka bukan target marketnya lu kan? Mungkin ya, jadi karena MasterChef itu kan followernya ya lebih ke daerah lebih kan, ke orang-orang yang bukan target marketnya ini. Berarti sebenarnya targetnya mungkin bukan MasterChef kan? Maybe. Ya. I think kalau misalnya si Will Goss atau Have You Met Sam yang promote mungkin beda. Iya. Karena target marketnya kan orang-orang yang mungkin middle up yang cari for klientelnya. Iya, di naked Puri ya. Iya pernah pasangan Naked Papa. Iya. Karena kalau dari secara branding Naked Papa and ini tuh agak-agak mirip gitu, yang cool gimana gitu loh. Iya. Berarti bukan masalah chefnya sih, kalau menurut gua your customer yang bisa appreciate ini tuh follow siapa gitu. Kayak gue juga nggak follow MasterChef sih sebenarnya. Gue juga enggak. Gue nggak follow MasterChef ya. Gue juga ya. Berarti kan sebenarnya kolamnya bukan di sana. Influencer mana yang kira-kira di follow sama kolamnya lu sih? Jadi bukan chef. Ya. Benar, lifestyle. Iya. Lifestyle. Ya, mungkin kayak Bobby Saputra masuk kali. Iya. Tapi itu dia pasti mahal tuh. Iya, udah lumayan ya Bobby Saputra. Burgernya dia katanya orang kurang kan, yang di Ashta. Burgernya, Bobby's Burger. Itu katanya orang kan mahal tuh. Iya. Terus katanya orang kurang gitu. Ya, terus jangan julid. Sebagai chef ya. Gak tau, aku belum cobain juga sih. Iya. Tapi ya itu soal KOL ya. Tapi kita melihat bahwa siapa sih, atau mungkin ya, gue nggak tahu, ini kan lu belum coba ya. Tapi ini kan target luas kita segini. Atau mungkin sebenarnya harganya harus dibuat lebih affordable. Supaya lu bisa masuk lebih mass gitu. Kalau sekarang mungkin targetnya lebih yang ke kalangan yang A or maybe B ya. Maybe lu harus buat supaya yang C-nya masuk gitu. Ya, I was thinking, tapi ya balik lagi kan, kita kan nggak produksi mayo sendiri. Iya. Jadi secara cost kita nggak bisa push banget gitu. Right. Jadi ya udah sekalian kita mainnya niche, kuantitinya mungkin nggak banyak, tapi yang penting profit. Ya. Ya nggak? I think ya, it's good strategy. Ya. Tapi gimana caranya ini supaya lebih naik aja sih dari sisi apa ya? Ya dari sisi branding sih. It's more to lifestyle ya. Iya, lifestyle. Berarti lu nya harus jadi celebrity chef. Ya. Nggak tahu kenapa aku nggak tertarik. Tapi let's talk about that ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal iklan ya. Nanti habis ini kita lihat ke dashboard soal iklan. Tapi kan sebenarnya ada dua cabang lain dari traffic ya, yaitu affiliate sama live. Lu udah coba affiliate kan tadi? Udah, dan ada beberapa affiliate yang udah posting juga. Yes. Tapi karena affiliate yang gede kan biasanya mereka nggak mau ya, kayak produk yang masih baru atau yang masih kurang guaranteed gitu. Itu brengseknya emang affiliate gitu sih. Ya, jadi ada beberapa affiliate yang nggak terlalu gede-gede banget, mereka udah post sekitar 10-15 orang itu, tapi tetap aja. How do you get the affiliate itu yang dari kenalan-kenalan itu?
Yes, and kalau dari Shopee-nya kan ada tuh yang affiliate solution. Kirim produk? Iya, kirim sampel gratis. Oh, tapi nggak kena? Nggak kena. Karena I think affiliate tuh lebih cocok kalau produknya tuh nggak niche gitu loh, kayak lebih mainstream. Jadi kalau di supermarket dikirim laki kok, bukan di Indomaret. Ya, that's true. Atau nggak di Sesa gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya ada cara buat ini lebih affordable sih. Mini size. Iya. Mungkin itu bisa jadi solution buat afiliatornya juga sih. Iya. Iya. Ya, kemarin waktu aku pilih kemasan, sebenarnya ini kan kemasan 250, ada yang 300. Tapi dari staff-staff aku kan survei juga kan dari staff yang dulu, aku bilang kayak, kamu mayones segini habis nggak? Enggak sih, jarang makan mayones juga. Nah, itu kan makanya aku kecilin 250 sekarang. 250 aja harga udah segini ya, berarti kalau 300 lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, dan orang Indonesia kan belum dalam budaya orang Indonesia untuk makan mayones gitu. Iya. Tapi in a way, I believe bakal works juga karena mayonesnya emang berbumbu gitu, bukan yang cuma mayones yang plain. Biasa, yang asam gitu. Iya. Nah, kalau kuncian yang live, affiliate sebenarnya, ini kita main quantity aja sih sebenarnya. Jadi kalau tadi kan udah coba untuk 10 sampai 12, and you said it doesn't work kan? Karena kunciannya affiliate sebenarnya ada dua, free sample, sama percentage. Ya, semakin kita tinggi harusnya semakin menarik. Dan kalau kita kasih free sample juga ini harusnya menarik. Ya. Tapi doesn't guarantee yang big affiliate atau afiliator tertarik. Karena ujung-ujungnya afiliator itu tertarik kalau produknya udah viral. Benar. Jadi virality ini atau udah best seller ya, ini lebih mereka utamakan. Karena kalau sampel, mereka mending beli sendiri. Daripada dikasih, terus mereka disuruh buat. Benar. Karena buat mereka itu malah jadi beban. Kalau percentage, mereka juga lebih pilih kalau percentage-nya lebih kecil, tapi jualin produk viral. Benar. Dibandingin sama produk yang mungkin kasih percentage 20%. Ya. Benar. Jadi ini balik lagi kita harus viralin sendiri sih, baru affiliate bisa bantu. Kecuali memang kenalan-kenalan yang udah nyambung ya. Jadi ini oke lah ya. Nah, live di Shopee ini sebenarnya untuk live bagus banget. Tapi memang kalau kita ngomongin brand, lebih susah di Shopee daripada di TikTok. Kalau di TikTok kan sebenarnya viral machine kan. TikTok atau Shopee ini ya. TikTok ini viral machine, jadi yang masuk ke live akan jauh lebih banyak. Tapi kalau untuk barang kayak gini di TikTok, gue rasa akan jauh lebih susah lagi untuk bisa jualan. Karena harganya mungkin TikTok kan golongannya yang sekarang juga masih golongan yang mungkin C atau ke D kan ya. Jadi akan lebih cocok di Shopee. Nah, di Shopee kalau untuk live nggak susah buat rame dibandingin TikTok. Karena TikTok viral machine, jadi memang dia secara audience, secara orang yang masuk ini, mereka udah tahu habitnya, jadi dia akan dimasukin ke live yang tepat. Kalau Shopee, cuma dilihat dari user Shopee itu, dia sering cari kata kunci apa sih buat belanja, atau dia pernah belanja produk apa, jadi dari dia punya shopping habit sebenarnya. Tapi nggak seakurat TikTok pastinya, karena datanya lebih banyak data poinnya TikTok. Jadi Shopee, biasanya rame pun kadang-kadang nggak sesuai. Tapi kalau yang nonton TikTok 100, yang nonton Shopee 10, kemungkinan yang di Shopee lebih GMV-nya lebih gede daripada di TikTok. Karena orang yang masuk ke TikTok cari hiburan, yang masuk ke Shopee cari emang mau beli barang. Jadi nggak masalah kalau live di Shopee itu nggak rame, tapi orang lebih emang punya niat buat belanja. Nah, kalau mau bakar duit, bakar di live. Jadi, sama iklan. Okay. Tapi kontennya dulu dibenerin. Konten dibenerin. Kalau live itu berapa kali seminggu di recommended-nya? Live harus konsisten. Kalau bisa live-nya di atas jam 8 malam. Live ya.
live Shopee di atas jam 8 malam. Jadi kalau jam premiumnya sekarang ya, jam 12 sampai jam 2 siang, sama jam 8 sampai jam 10 malam. Iya kan? Tapi you have to know your customer sih. Kira-kira customer lu kalau misalnya banyak ibu-ibu, ini lebih efektif mungkin. Tapi kalau customer lebih banyak anak muda, mungkin malam lebih efektif. Nah masalahnya ini bukan jam kantor. Jadi orang yang live itu challenge-nya sekarang susah karena kita kan jam 8 dulu udah tutup kantornya kan. Gimana caranya bisa either di rumah atau pakai si talentnya ini, hostnya live sendiri di tempatnya dia. Atau ya pakai agency. Ya, kayak kita di live up. Ya, kita agency buat live. Kebanyakan orang pakai kita malam. Oh, okay. Karena kan kalau siang biasanya mereka bisa di kantor mereka. Tapi live buat urgency ketika live sehingga orang mau beli. Pernah coba live nggak? Belum ya. Kayak beberapa produk makanan kan di live tuh rame banget kan, yang jual basreng, yang jual sambal, yang jual ini, tapi kan harga mereka harga yang low. Ya balik lagi. Ya aku belum pernah explore Shopee Live sih. Ya. Jadi ya. Ya setup like a studio yang memang bisa, tapi studionya malam-malam ada nggak bisa resource? Gimana? Ya. Kalau di tempatmu bisa? Kafemu misalnya? Mungkin bisa. Kalau agency fee itu berapa ya biasanya? Kita biasanya dunya tergantung berapa jam dalam sebulan sih. Biasanya kita suggest-nya kalau live, yang penting konsisten di jam yang sama. Jadi kan di atas jam 8 konsisten is the key ya. Jadi misalnya jam 8 atau jam 10 nih, tapi every day jam segini. Jadi your audience will know, and then Shopee will algoritmnya tahu ini orangnya konsisten, baru dapat traction-nya. Semakin panjang semakin bagus. Misalnya jam 8 diterusin jam 12, it's better daripada diputus ya. Jadi semakin banyak semakin bagus, konsisten setiap hari live-nya di jam yang sama. Hostnya juga sesuai sama audience. For example, kalau audience itu anak muda, hostnya juga harus orang yang mereka bisa relate. Cara ngomongnya juga ya, dia punya backdrop sama dia punya latarnya juga memang harus bisa. Sekali orang scroll, mereka harus tahu, oh ini live Mayo nih, ini jualan apa. Jadi bukan kayak mereka lagi lihat, kan biasa orang swipe doang ya, mereka ini live apaan, nggak jelas gitu. Jadi harus benar-benar jelas ya. Jadi itu sih sebenarnya, dan hostnya harus bisa engage with the audience, dan dia harus bisa create FOMO sih waktu live sih. Jadi karena live itu kan sebenarnya adalah entertainment ya. Jadi kenapa orang harus beli di live dibandingin belinya nanti? Kan harus ada urgency. Misalnya harus ada special voucher waktu live. Misalnya waktu live orang bisa bikin lelang, jadi bisa bid harganya semurah mungkin, ya kan, dari mulai dari 10.000 ya. Atau di live mereka dapat special item ya. Atau di live mereka bisa dapat whatever it is yang sebenarnya kalau mereka belinya nggak di live nggak bisa. Nah, kenapa orang biasa live di sini rame? Karena Shopee kasih extra vouchers. Apalagi kalau namanya kita ikut program Live Extra. Ya. Jadi programnya di Shopee sebenarnya ada macam-macam ya. Nah, kalau tadi 8% itu namanya basic, yang basic dari Shopee. Jadi kalau jualan pasti kena ini 8%. Ya, tapi sekarang Shopee ada 4 dan bentar lagi di plus 2 ya. Jadi 6%. Ini namanya shipping fee. Jadi free shipping cost lah ya. Apa namanya, gratis ongkir. GO extra namanya, GOE, gratis ongkir ekstra. Nah, kalau nggak ikut ini, yang tadi bilang nggak ikut ya, berarti mereka nggak bisa dapat free shipping, di mana mereka harus bayar ongkir lagi. Orang-orang biasa nggak happy, dan Shopee juga nggak happy, jadi trafficmu nggak akan dikasih terlalu banyak.
Jadi kalau yang mau jualan di Shopee, ini harus ikut dan ini harus ikut. Jadi ini aja minimal udah 14, ya kan? Nah, ada tambahan lagi tadi live extra. Jadi ini di luar Shopee fee ya? Shopee fee-nya 8. Oh, 8. Okay. Ya, ini di luar nih tambah 6. Live extra bisa ekstra 2%. Live extra apa? Jadi waktu kita live, terus dia Shopee akan kasih kita ekstra traffic dan kasih kita ekstra kupon. Tambah lagi. Ada namanya sekarang dulu namanya cashback extra. Sekarang namanya extra promo lah ya. Pokoknya tapi dulu namanya cashback. Ini juga another 2%. Ini nggak wajib, tapi kalau ngikut pasti akan dapat extra traffic. Nah, ini baru buat Star atau Star Plus. Kalau mall, it's another 5 plus 1.8. So 6.8% on top of this. Jadi margin harus tinggi. Berarti Shopee ngambilnya gede banget ya? Sama kayak delivery apps sih. Delivery apps you can say is 30-40% kan sekarang kalau misalnya mau ikutin semua promonya kan. Kalau nggak mau ngikutin mungkin 20-an. 20-an. Yes, ya. Jadi kalau di total mungkin hampir sama. Dan ini belum include yang kita delivery apps, mungkin kita lagi ada campaign apa. Nah, Shopee itu setiap campaign juga ada namanya campaign double digit, ya kan. Kalau di Shopee ramenya waktu kapan? Nah, Shopee ramenya waktu event nih. Waktu eventnya tanggal berapa? Tradisional. Coret-coret UN ya? Ini kelas koran nih, Mas. Yang keras koran nih. Tanggal penting di Shopee, double date, yaitu 11, 22, 33 ya. Tapi puncaknya itu ada di 12. Dan leading to 12, tadi dari 10. Udah bulan berber ini udah paling rame. Nah, kita sekarang masih di bulan 5. Your goal is 12-12-nya lo harus meledak. Gimana caranya? Jadi kita building the 6 months buat ke sana. Ya jadi digas semuanya tuh, dari coba di affiliate, kita coba di live-nya, ya kita coba di iklannya juga ya, kita coba di branding. And then as a brand lu juga harus do like social media, baik di TikTok walaupun di Instagram, mungkin lebih condong ke Instagram karena target marketnya sekarang lebih banyak di sana. Atau do a lot of YouTube collabs juga, di mana YouTube sekarang bisa masukin nama Shopee affiliate juga kan di sana kan. Itu YouTube juga is a very good one ya. Mungkin YouTube di short and all that ya. Itu juga bisa. Tapi goalnya kalau menurut gue di 12-12. Karena 12-12 itu puncak. Kenapa kita harus memanfaatkan event? Dan event ini setiap bulan biasanya ada 2. Kecuali bulan Agustusnya ada 3. Karena ada tanggal 25 itu promo gajian dan event double digit. Ini udah pasti ada 2 ya kan. Kalau Agustus kita ada ekstra lagi. Agustus ada 17 Agustus. Nah ini juga special event juga. Nah karena di Shopee kita punya traffic harusnya kayak gini. Jadi kita kan jualannya flat ya. Waktu event kita naik. Ya misalnya event ini tanggal, kalau ini bulan 66 ya. Kita jualannya flat, terus nanti waktu event naik. Setelah event dia akan turun, tapi turunnya akan lebih rame daripada flat yang sebelumnya. Jadi tetap lebih tinggi. Dia flat lagi ya. Mungkin tanggal 25 naik sedikit. Terus nanti tanggal 77 dia lagi naik lagi. Nah, naiknya nanti secara ini tarik garis dia akan lebih tinggi daripada 66. Cara membangun traffic yang bagus di Shopee, secara rata-rata kita bisa naik kayak gini. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan event, toko kita nggak akan naik. Jadi waktu event emang harus ekstra. Apalagi produkmu bikin orang ngangenin dan mau repeat order. Jadi gimana caranya sebanyak mungkin orang bisa kenal sama Pink Dragon Hot Mayo di Shopee. Interesting. Aku punya pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Gimana cara pilih affiliate yang efektif? Kan kalau di Shopee itu kan ada affiliate marketing solution tuh. Iya. Itu kan ada banyak banget. Oke. Dan orang biasa pun udah bisa jadi affiliate sekarang. Iya. Jadi challenge-nya itu gimana cari yang
lebih apa ya? Lebih possible untuk naik gitu. For me it's a trial and error menurut gue ya, karena kemarin waktu di kelas ada yang bilang dia coba sekian banyak affiliate, setelah sekian lama dia baru tahu kalau affiliate dia yang paling cocok adalah affiliate dia yang bukan macro influencer tapi micro influencer tapi yang suka live. For example, jadi dia akan lihat profilnya dulu, apakah orang ini suka live atau sukanya bikin short video, terus di Instagramnya kayak gimana, audiensnya kayak gimana, baru kemarin kan PR banget kan buat bisa nyampe ke sana. Akhirnya you have to do your own trial and error sih untuk tahu. Misalnya tadi kan bilang mending gue pakai chef atau mendingan gue pakai influencer yang lifestyle atau mendingan gue pakai mega atau micro atau gimana. I think you have to choose. Tapi at the end of the day, it's number game sih menurut gue sih. Jadi dari 100 orang yang kita kirim sampelnya, mungkin cuma 10 orang yang videonya oke dan cuma 1 dapat yang bagus. Jadi akhirnya it's a number game sih. Kalau mau dapat yang di sini ya funnelnya harus segede mungkin untuk bisa dapetin ini. Sekarang kita masuk ke iklan. Ya, oke, ya. Nanti kita bisa lihat ke affiliate juga, tapi kita sekarang ke iklan dulu. Oke. Nah, kalau dari sisi iklan sendiri, iklan itu kan bawa traffic masuk dalam toko ya. 1 bulan terakhir, trafficku dari iklan tuh 172 klik. Atau kalau kita bilang bahasa offline-nya, kita buka cafe, 172 orang masuk ke toko. Ya, dari 172 orang itu, persentase klik kita atau konversi kita, konversi kita adalah 2. 172 orang, cuma ada 2 pesanan. Berarti bisa dibilang konversimu adalah kalau di iklan ya 172 dapat 2, cuma sekitar 1%. Kalau di kafe sedih banget ya, 100 orang cuma 1 yang beli. Udah bangkrut. Sedih banget. Udah bangkrut. Tapi itu online kayak gitu. Nah sebenarnya di sini 224 orang yang beli itu 5. Berarti sebenarnya di luar iklan, ya ini kan termasuk iklan ya, sebenarnya cukup tinggi nih konversinya. Tapi kenapa kalau di iklan segitu? Nah ini yang pertanyaan kita. Ya berarti ini sih belum cukup valid ya, karena kan masih sedikit ya, belum cukup gede. Nah jadi tujuan kita adalah coba kita scale up. Tapi kalau misalnya kayak gini, iklannya akan berat banget. Karena 172 yang beli cuma 2. Kalau memang sebenarnya sama kayak gini, 2%, ini aja dari 1%-an ke 2%, omset ternaik 2 kali lipat. Karena 172 orang, kalau 2% ya yang masuk bisa 4 pesanan, lumayan. Nah, jadi it's a number game di conversion sih. Kita bisa kontrol trafficnya dengan iklan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau konversinya jelek, kita akan boncos. Gimana caranya orang yang masuk ke dalam toko kita itu beli? Ya. Ini ada 100. Tapi ini kenapa? Itu dibedain gitu, makanya aku bingung. Dibedain kenapa ya? Kayak ada chat pembeli, chat apa gitu. Ini kan chat pembeli sekarang tuh. Nih, ini ada yang belum dibaca sampai 22. Oh enggak, ini kan chat pembeli, ada chat penjual juga tuh. Oh. Affiliate gitu. Ini kayaknya yang ini deh, affiliate. Ya. Yang pembeli itu bukan. Chat pembeli ya, chat pembeli. Tapi ini banyak yang belum dibalas, sudah dibalas semua, aman. Ya makanya aman kok, aman. Oke. Lanjut ya. Berarti kita lihat performance iklannya dalam 1 bulan terakhir 150.000
penjualan dari iklan 136. Jadi bisa dibilang iklan kita impas. ROAS-nya hampir 1, jadi impas. Sebenarnya oke kalau dari goal yang kita tadi, cuma sekarang gimana caranya kita bisa maximize ya. Yang pertama, kita bisa lihat dari, saya biasa lihat beberapa metrik sih, biaya penjualan sama, kita lihat ROAS-nya dulu deh ya. Ininya kita matiin dulu. Oke, biaya penjualan ROAS ya. Ini yang memang paling hotnya yang ini sama ini ya. Oke. Ini udah di set modal tidak terbatas aja. Nggak jalan dia. Nggak jalan ya. Makanya aku juga bingung gitu. Iya. Kalau saya sih, saya bakal set yang ROAS aja sih. Tapi buat produk baru sebenarnya GMV Max Auto oke. Kalau menurut gue sih lebih ke gini, Shopee itu pakai GMV Max ROAS, dia kan memaksimalkan istilahnya produk itu punya organik untuk digedein sama dia kan. Nah, organiknya ini gue rasa masih kurang sih. Pertama dari judul. Dia kayak nggak bisa ngulik dari judul ini sebenarnya barang apa sih yang dia bingung. Kalau lu coba tes misalnya ya produk yang sekarang coba di optimize judulnya kayak tadi yang kita udah discuss, gue rasa ini akan lebih jalan sih iklannya kalau pakai GMV Max. Itu kita bisa lakukan itu satu ya. Yang kedua pakai yang ROAS deh. ROAS ini bisa lebih agresif. Misalnya ROASnya di 2,5. Tapi kalau kita mau lebih agresif lagi, kita bisa taruh ROASnya 2. For example, saya misalnya kalau kita tes ya. Nih, gue coba deh. Tuh, targetnya 2. Gue rasa akan lebih efektif dibanding yang auto tadi. Tapi I don't know. Ya, tapi kita coba seperti ini ya. Nah, ini juga nih. Ini kan yang ROAS ya. Yang ROAS dikasih berapa sekarang? Nah, ini masih 3,7 nih. Gue bilang tambahin 2 aja biar ya. Nah, GMV Max dan manual. Kita kalau iklan ada 2 kan. Pertama ada GMV Max, satu lagi manual. Bedanya apa? Kalau GMV Max dia lebih settingnya lebih simple dan kita nggak perlu kalau manual itu kita bisa pilih mau penempatannya di mana, terus pakai kata kunci apa dan lain-lain ya. Kalau mau trafficnya lebih banyak, sebenarnya pakai manual. Tapi kalau GMV Max, kita berserah sama Shopee, dia mau iklannya kayak gimana. Ya, lebih ribetnya mana? Lebih ribet manual. Tapi menurutku sih produkku sebenarnya lebih fokus ke branding sama fokus ke ininya dulu sih. Kalau dalamnya udah benar, nanti mau pakai manual, pakai GMV Max sih oke aja. Tapi GMV Max lebih simple, nggak masalah. Cuma mungkin coba di set ininya di 2, kita lihat dalam 1 bulan ke depan kayak gimana. Sambil kita benerin di yang tadi ya, fotonya, videonya, terus segala macamnya dibenerin. Mungkin judulnya juga boleh dibenerin ya. Sambil kita tes 2. Kalau bisa jalan dengan 2 itu udah good enough sih, bisa di sana sih. Ya. Paling saran gue sih gitu aja sih. Sama dibuat beberapa fitur varian baru, misalnya gini nih, Shopee itu suka yang satu barang ngumpul semua di sana. Contohnya? Contohnya, oke. Contohnya ini. Original, pedas, sakura. Tapi kalau kayak gini berarti cuma satu doang barangnya nanti. Satu doang. Satu toko cuma satu barang. Gak apa-apa. Oke. Tapi kenapa ini lebih bagus? Pertama, orang bisa beli lebih dari satu karena ini. Ya, jadi ada 3 varian, ya udah gue beli 2 deh. Yang kedua, reviewnya ngumpul semua di sini. Jadi dia bisa langsung masuk ke top seller, ya. Nih, dia pakainya ini lagi, sauce and dressing. Maksudnya sauce and dressing ya? Oke. Menurut gue sih harusnya sauce and dressing kategorinya. Terus yang ketiga, Shopee lihat dari orang yang klik ini akhirnya beli, ya misalnya ada varian yang lebih nggak laku, misalnya varian yang sakura lebih nggak laku.
Tapi karena dimasukin ke sini, orang jadi ikut beli karena kedorong dari salah satu varian yang laku. Jadi akhirnya sih menurutku di Shopee ini salah satu strategi yang bagus sih, dan itu boleh dicoba di sini. Gitu ya. Ya. Kalau soal iklan ini oke lah ya, tapi aku sih mungkin gue lebih suggest coba lebih agresif di ROAS-nya. Tadi kan kita udah rubah jadi 222 ya. Sama ini udah 2,5 juga. Dan ini belum semua diiklanin. Ya mungkin tambah lebih banyak produk sih di sana. Sambil coba affiliate, sambil coba live ya. Bakar duit juga di sini ya. Ini satu hari ini iklan bisa 171 ya, dikit banget ya. Kayak nggak jalan sama sekali ya. Iya, padahal aku udah pilihnya tidak terbatas. Mungkin gara-gara judul kali ya dan keyword-keywordnya itu. Iya. Tapi boleh aku ngajarin ini ya, cara ngiklan sama manual ya. Jadi minimal ada idea satu produk boleh kita iklan manual ya. Kalau manual kita masuk modal harian, dan yang GMV Max juga sih harusnya sih supaya ini ya. Dan yang kedua, ini apa ya? New location. Oh ya, ini bocor video. Ya. Kedua kita pilih produknya yang belum diiklanin adalah yang ini ya. Yang mild belum diiklanin ya. Oke. Kita pilih, ini kan kalau biasa kan yang ini ya, auto kalau nggak ROAS ya. Karena kita pilih yang manual. Manual itu ada 2, halaman pencarian memang produk serupa. Tampilnya beda. Tahu bedanya nggak gimana? Enggak. Kalau misalnya pencarian, tampilnya di sini. Oke. Ya. Kalau produk serupa, tampilnya di sini. Oh, oke. Sini. Ya. Kamu mungkin juga suka. Ini yang ditampilin sama Shopee di bawah produk yang dipikir mirip produk kompetitor. Jadi tampilannya seperti itu. Oke, tadi di mana ya? Nah, jadi kalau mau nyalain ini, kita pilih salah satunya aja. Misalnya halaman pencarian, kita cari, for example, kita tahu nih yang suka QP itu biasanya bakal suka produk kita, ya kan, QP. Jadi kita pilih QP salad dressing, QP wijen sangrai, pilih 3 kata kunci, yang ini jangan 4 ya. Pilih yang 3 kata kunci yang sesuai sama kata kunci yang kita mau ya. High hot mayonnaise. Spicy mayo. Nggak ada yang cari hot mayonnaise. Ya, spicy. Misalnya mayonnaise boleh ya. Mayonnaise boleh, kata-kata yang ini. Gourmet mayonnaise boleh, mayonnaise boleh, hot sauce boleh, ya. Hot mayo, terus mayonnaise gourmet is a brand, like mayonnaise Del Monte, mayonnaise mentai sauce. Jadi cari kata kunci yang mentai, kata-kata mentai, even mentai sauce ya, mayo. Nah, semua kata kunci ini kita pilih yang kira-kira mirip sama orang carinya apa. Bahkan yang agak nyeleneh, misalnya biasa beli apa ya? Itu ya, misalnya Tabasco. For example ya, maksudnya. Jadi kayak yang benar-benar di luar dari ini, tapi kira-kira mirip ya. Mirip, is a dressing also, it's a hot sauce. Tapi yang beli Tabasco kan orangnya particular kan ya. Dan orang-orang kayak gitu yang kita pengen beli produk kita, karena dia udah beli Tabasco, pasti dia punya taste-nya sama ini juga beda lah ya. Nah, ini kita okein dulu, dan tipe cocokannya luas. Beda luas sama spesifik. Kalau luas dia bisa nyebar ke semuanya, kalau spesifik cuma khusus buat kalau QP cuman orang cari QP doang muncul. Tapi kalau luas, QP salad dressing yang kata kunci ini juga keluar. Jadi ini kita pilih aja yang seperti ini, harga bidnya. Lalu for example kita ubah biayanya, kita misalnya bidnya mau di 500 dulu per klik ya,
Ini semua udah di 500. Ya. Nah, kata kunci kayak gimana lagi yang bisa kita cari? Misalnya kita pilih Pink Dragon. If you famous enough, people will find you. Yeah. Udah ada 65 orang cari Pink Dragon. Berarti udah lumayan. Ya. Atau mungkin mereka bukan cari Pink Dragon ini, I don't know. Cuma, nah, kayak gini, oke, langsung tampilkan. Ini dikosongin. Nanti kita bisa buat ini, cuma I think untuk produk serupa jangan dulu karena akan lebih boncos daripada yang atas. Karena biasa munculnya di mana produk serupa, mungkin di QP atau yang sebagainya, I don't know, yang lebih murah susah. Nah, oke. Jadi ini cara manual ya? Yes, ini cara manual ya. Berarti saya udah set satu yang cara manual. Karena tadi yang cara ininya udah aktif, ROAS-nya jadi non-aktif. Jadi kita cuma bisa milih mau manual atau mau ROAS. Satu aja? Satu doang. Iya, nggak bisa dua-duanya. Ya. Any questions so far? So far oke sih. So far oke. Nah, ya, kita coba ke affiliate dulu ya, sebentar ya, kita lihat ya. Ya. Oke, affiliate. Jadi affiliate ini kita bisa ngelihat yang tadi ya. Pertama kita bisa kasih lihat kasih komisi. Sekarang udah kasih komisi 11 udah cukup gede sih. Tapi masalahnya produknya nggak viral aja. Jadi harus ini sekarang udah kirim 8 sampel ya. Ya, dan kita lihat di sini di beranda masih 0. Ya, sampelnya ada 2 tapi masih 0. Ya. Ya di sini juga nggak ada kan? Oh ada 2. Oh ada 2 ya. Dan dua-duanya adalah ini. Wow. Oke. Dia affiliate ya. Nah ini? Ya. Ini yang dikasih sampel ya? Iya. Wow. Nah ini video kayak gini bagus nih. Jago juga ya. Ya. I think you should just mesti bakar duit aja sih buat kirimin sampel sebanyak-banyaknya sih. If you believe in your product ya. Dan ini harusnya lebih ini. Cara cari affiliate-nya gimana? Nah, kita sekarang carinya kayak gini ya. Jadi pertama kita klik di sini lainnya. Kalau company seperti It's Humble gitu sampai terkenal gitu, mereka startnya emang dari Shopee juga ya? It's Humble dari TikTok sih. TikTok ya? Iya, karena mereka nge-branding dulu kan, baru ke Shopee. Tapi sekarang I think di Shopee-nya lebih bagus daripada TikTok sih. Iya. Nah, ini ada beberapa filter ya. Pertama kalau kita mau filter, kita filter makanan minuman. Lalu bisa filter misalnya yang kuat di live, kuat di video, atau kuat di platform lain, ya kan? Prinsipnya kita semua. Nah, ini Golden Tick itu yang top creator, yang udah ada tangga verified-nya lah ya. I prefer this one sih. Kalau Golden Tick biasanya mereka nggak mau tanggapin karena mereka juga udah rame, ya kan? Jadi penyelesaian yang bagus, gue nggak akan ajak yang di atas, karena di atas ini nggak akan reply. Ya udah banyak pilihan. Iya, jadi gue akan mulai dari the very bottom sih, for me sih, karena yang the very bottom yang mungkin lebih mau untuk kerjasama ya. Nah, for example misalnya ini ya, nggak tahu ya, gini lah ya. Ini Golden Tick ya, Golden Tick jangan lah. Ya. Karena Golden Tick udah pasti dia akan dapat sampel banyak banget dan mereka biasanya juga overwhelmed sih sama sampel sih, karena sampel udah pasti gampang banget dapet. For example ini ya, di sini apa kayak indikasi yang dilihat gitu kalau satu affiliate itu oke? Nah pertama dia kuatnya di live. Kalau kita mau cari orang yang kuat di live, dia kuatnya di live.
Dan ini adalah barang-barang yang dia kuat. Dia kuatnya jualan barang-barang ini. Kalau kita lihat barang ini cocok sama kita, oke, ya. Dan audience dia seperti ini, kontennya nggak kelihatan karena dia live, ya. Shopee videonya cuma sedikit ya, kebanyakan dia live. Random aja sih, is a number game, langsung kontak aja. Nah, kontak WhatsApp ini biasa belum tentu WhatsApp-nya masih aktif. Jadi paling efektif sebenarnya lebih ke chat affiliate. Di sini lebih efektif. Tapi kalau dia memang punya ini, misalnya dia ada di Instagram, di mana boleh DM Instagram juga buat koneksi. Ya, tapi ini. Oh, aku udah pernah kirim ya. Ini juga udah pernah kirim ternyata. Ya, tapi ternyata kan belum ya. Kirim kalau. It's a number game aja sih. Jadi menurut gue sih kirim sebanyak-banyaknya sampai ada banyak orang yang mau posting, jadi bisa viral. Tapi boncos di ongkos kirim, boncos di sini. Benar. Dan belum tentu jadi duit. Tapi emang in the beginning harus invest yang banyak aja sih. Yes. Seberapa kuat dia survive sih. Tapi I think the product ya kalau memang good product yang bikin orang balik, itu worth it sih buat diperjuangin sih. We have a long way ahead. Tapi gimana? Gue jamin. Soalnya tuh aku orangnya gaptek, kalau pencet-pencet gini nanti udah lupa lagi. Udah lupa lagi? Gak apa-apa, ada videonya nanti. Oke. Kalau nggak bisa langsung. Ada pertanyaan lain soal Shopee atau yang lain? Untuk saat ini tuh itu aja. Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi? Ya. Kebanyakan? Banyak banget. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, thank you banget ya udah mau dibedah tokonya, dan ya I wish you all the best lah ya buat di sini. Gue tahu nggak akan mudah karena this is your own brand. Akan lebih mudah untuk jualan barang orang yang udah viral dan kita cuma jual. Cuma in this game Shopee sih terutama, tadi kan gue udah coba jabarin ya, marginnya udah gede banget. Kalau lu jual barang orang juga nggak akan survive di sekarang. The only way to survive adalah ya create your own product, create your own brand, trying to scale up with your own brand. Even nggak scale up pun, tapi bisa dapat niche market yang pas, lu juga bisa survive di sini sih. But all the best dari sini. Thank you for the time, Ko Jonathan. Ya, sama-sama. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ya jangan lupa subscribe ya supaya dapat daging. Yang mau dibedah juga boleh nanti ya DM aja ke kontak kita. Dan buat teman-teman yang belum jadi botakers, boleh jadi sana, bakal banyak konten daging ya. Jadi botakers, sampai jumpa teman-teman di video kita selanjutnya. Bye-bye.